Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hadira bi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in ta'ala min lisan wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la khusuhu sallallahu alaihi wasallam alif wa kitab tafsir Jalalain Jalaluddin al-Asyidi wa Jalaluddin al-Halim wa nafa'ana bihi ya alamin. Sami'a sayyidul alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي عند مقصود ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Hadhihi karena ini muannas berarti pakai hadhi. Jadi li ta'nis ya. Lil muannas kalau hadza mudzakkar. Hadhihi suratul Baqarah madaniyatun. Ini menerangkan tentang surat Al-Baqarah madaniyatun, yaitu bangsa Madaniyah. Jadi dari segi turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada ayat Al-Quran yang kategori Makkiyah sama Madaniyah. Nah, cuma kalau gampangnya kita ngasih penjelasan ke anak kecil, Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Kalau Madaniyah turunnya di Madinah. Padahal sebenarnya bukan itu. Patokannya ketika Nabi sebelum hijrah berarti semuanya Makkiyah. Walaupun Rasulullah lagi dagang ke Sam atau kemanapun, ke Eropa, kalau ke Afrika, ketika di situ tempat situ beliau dapat wahyu, berarti kalau sebelum hijrah kategori Makkiyah. Nah, ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah, walaupun Rasulullah lagi haji wada misalnya di Mekah, kok beliau dapat wahyu, tetap dinamakan Madaniyah ya. Jadi ketika kita ngasih pemahaman ke anak kecil, Makkiyah berarti turun di Mekah, kalau Madaniyah turun di Madinah. Nah, itu kurang tepat ya, patokannya ketika Nabi berhijrah apa belum. Kalau sebelum berhijrah berarti kategori Makkiyah, kalau sesudah hijrah berarti Madaniyah. Mi'atani ada 200. Ini nanti tambah-tambahan ya, bilangan dalam bahasa Arab. Adat ya, namanya adat jumlah. Mi'atani 200 wasitun dan 6, jadi ratusan baru satuan baru puluhan. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Ratusan yang banyak dulu, misalnya ratusan, puluhan baru satuan. Kalau di Arab enggak. Jadi ratusan dulu, satuan baru puluhan. Mi'atani 200 wasitun dan 6 au sab'un atau 7 wasamanuna dan 80. Apanya? Ayatan ayatnya. Jadi tamyiz ya, keterangan ayatan ayatnya. Jadi surat Al-Baqarah itu terdiri dari 286 atau 287 ayat. Nah, ini umumnya 2,5 juz ya. Bayangin kalau Rasulullah tarawih 1 rakaat 1 juz. Nah, jadi kelarnya walaupun 8 rakaat itu sampai menjelang sahur. Makanya berat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bizikri ismillahi. Dengan menyebut nama Allah. Bismillahi bizikri ismillahi, dengan menyebut
nama Allah, ismun nama ya. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Bedanya Ar-Rahman kemarin sama Rahim sama-sama keluar atau mustaq. Ya, mustaq itu dari keluar dari lafaz rahmah, rahmatun, kasih sayang. Ya, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Maka kalau Rahman itu kasih sayang Allah diberikan di dunia umum ya, sifatnya umum buat seluruh umat manusia, mau muslim, mau non muslim dapat rezeki, dapat kasih sayang Allah. Adapun Ar-Rahim nanti khusus buat ahli surga yaitu ahlul jannah, kita orang mukmin saja. Alif Lam Mim. Nah, ini bacaan mat ya. Ketika ada huruf ilat ketemu mim, nah itu namanya mat arid lisukun ya, pengganti. Nah, ini panjangnya itu kalau belajar ilmu tajwid 4 sampai 6 harokat. Nah, kebanyakan ini banyak yang salah ya. Cuma mungkin semua kiai kan punya patokan masing-masing rujukan. Misalnya ada rujukan Ampel, Surabaya, ada Cirebon, ada mana aja. Sah-sah saja. Cuma kalau saya karena dari Kudus, itu antara lam, sama mim itu mesti sama panjangnya. Kalau enggak disalahin. Cuma nanti beda juga, mungkin di Betawi beda lagi. Jadi kalau di Kudus itu baca alif lam mim itu harus mim itu harus sama. Alif lam mim sama semua. Nah, nanti di sini kadang banyak yang enggak, yang beda banyak. Ya, itu masalah ini guru ya, guru ngaji mungkin kan wusulnya beda ya, sampai keilmuannya beda, tapi sama, insya Allah sama benarnya. Ketika ada alif lam mim, nah ini ayat Al-Quran itu dibagi 2 kategori sifatnya ya. Ada ayat Al-Quran yang namanya mutasyabihat, ada yang muhkamat. Nah ini perlu dicatat boleh. Jadi ayat Al-Quran itu mumpung kita baru mulai masuk belajar, ketika belajar Al-Quran ya, tafsir itu kita cara memahami Al-Quran itu dipisah dulu, ada 2. Ayat Al-Quran itu ada kategori mutasyabihat, artinya samar. Nah, kayak alif lam mim, yasin, qaf, nun, toha ya. Nah, itu semua rahasia Allah, sirullah. Itu disebutnya mutasyabihat, masih samar, hanya Allah yang tahu. Sama halnya yang masuk kategori ayat mutasyabihat adalah ini. Ketika Allah ya, ketika menyebutkan dalam Al-Quran surat At-Taha misalnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Nah, ini masuknya kategori ayat mutasyabihat, samar. Karena nggak boleh dimaknai secara letterlek, apa adanya. Oh, berarti Allah ada di atas aras. Nah, itu nggak boleh. Karena nanti Allah sifatnya membutuhkan tempat. Ya, padahal aslinya Allah itu apa? Mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda sama makhluknya. Ya. Nanti kalau itu belajar di Aqidatul Awam boleh ya. Kitabnya namanya Nurul Zulam. Itu membahas tentang akidah 50 ya, Allah wujud, qidam, baqa. Nah, itu nanti kan ada sifat muhalnya, ada sifat wajib, ada sifat muhal. Ada sifat wajib Rasul, ada sifat wajib muhalnya Rasul. Nah, kemudian ada sifat jaiz Allah, sifat jaiz Rasul. Jadi genep 50 itu bisa dipelajari, kategorinya disiplin ilmu tauhid. Jadi fungsi ya. Jadi ketika tidak boleh memahami ayat mutasyabihat secara literal, ya, secara apa adanya, karena akibatnya nanti akan menyebabkan timbulnya pengertian bahwa Allah itu memiliki sifat kekurangan, ya, dan menyerupai makhluknya. Ini bahayanya kalau kita memaknai atau memahami kitab ayat mutasyabihat apa adanya. Ya tadi seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ya. Allah bersemayam di atas aras. Nah, itu kita nggak boleh langsung memahami oh Allah di sana. Nah, berarti Allah bertempat dong. Nah, itu nggak boleh. Maka nanti perlu kajian lagi. Misalnya ada lagi Al-Baqarah, walillahil masyriqu wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah.
Innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah arah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Nah ini nanti juga rancu. Padahal nanti apa? Allah itu tanpa tempat dan tanpa arah. Ya, kalau kita kan ada tempat ada arah. Misalnya saya tempatnya di Pisangan, pinggir jalan raya. Arahnya mana? Arahnya ke barat. Kalau dari sini kan gitu. Masa Allah disamain? Nah, jadi kalau kita memahami ayat mutasyabihat itu, jangan letterlek, jangan apa adanya, jangan literal. Karena apa? Nanti jatuhnya Allah memiliki sifat kekurangan dan menyerupai makhluknya. Ya, paham ya? Nah, kecuali nanti belajarnya ayat-ayat muhkamat yang sudah jelas. Muhkamat itu ayat-ayat yang sudah jelas. Misalnya Dzalikal kitabul la raiba fihi, ya, kitab ini sudah jelas tidak ada keraguan sama sekali. Nah, itu namanya muhkamat, sudah jelas. Jadi untuk kita yang lemah ini sebagai makhluknya, kita cara belajar Al-Quran itu gini, berhusnudzon atas apa yang ada di nas Allah. Al-Quran itu lebih benar gitu loh. Jangan sampai kita ngalahin nas, akal kita itu kita kalahkan. Oh yang benar itu nasnya Allah. Jangan akal kita lebihkan. Ya. Jadi cara kita belajar itu kita berhusnudzon, berbaik sangka bahwa nas atau ayat Al-Quran semuanya adalah benar, mutlak benarnya. Karena itu dari Allah. Sementara kita harus apa? Suudzon, bersuudzon, berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Oh kelemahan saya karena kita ada nafsu, ya, ada hawa, ada godaan setan, ada nafsu yang selalu mengitari kita. Nah itu artinya kita bersuudzon, berburuk sangka kepada diri kita supaya kita tidak melampaui batas. Ya. Nanti kacau kalau kita menyalahkan nas Al-Quran, dicocokin ke akal kita, salah, ya, salah besar nanti, bahaya. Kemudian masih membahas tentang alif lam mim ya. Kalau dalam tafsir Mukhtasar Mizan tertera ya, wa yustafadu min dzalika inna hadhil huruf rumuzun bainallahi subhanahu wa ta'ala wa bainar rasulih. Jadi alif lam mim itu rahasia Allah. Jadi Allah itu pasti punya rahasia, kita aja punya rahasia apalagi Allah, ya. Nah, di situ apa? Ternyata dalam kitab Mukhtasar Mizan itu antara Rasul dan utusan Allah pasti kan istimewa ya. Keterikatan Allah sama Rasul. Nah, itu ada rumusnya. Nah, makanya itu mungkin ya rahasia buat spesialis bala Rasul Allah. Rumuzun ya, jadi rumus. Kemudian itu tadi kemudian dari tafsir Al-Munir ya. Yang karang Maroh Labid ya, karangan Kiai Nawawi Banten, Tanaran Banten. Alladzin faradallahu bi ilmihi wa yasirul Quran. Nah, jadi alif lam mim itu adalah sirul Quran, rahasia Al-Quran. Wa faidatu dzikriha, faedah mengingatnya tadi apa? Tolabul ilman, yaitu untuk kita itu iman kita supaya apa? Lebih kokoh ya, alif lam mim. Wallahu ta'ala ihtasa bi ilmin la yaqdiru uqulul anbiya. Nah, jadi tingkatannya gini. Firman-Nya Allah itu tidak ketampung sama akalnya para nabi. Ya, berarti kan udah ada jeda kan? Udah ada jarak. Langsung ketika akalnya para nabi, para rasul, ini udah berbeda sama otaknya atau akalnya para ulama. Ya enggak? Paham ya? Nah, otaknya atau akalnya ulama ini berbeda lagi sama akalnya sama orang awam. Orang umum seperti kita kan orang awam nih, orang bodoh. Ya, beda sama akalnya para ulama. Para ulama juga akalnya berbeda sama para nabi. Nabi pun berbeda sama irodahnya Allah. Nah, itu tingkatannya supaya kita tahu kelemahan kita. Itu apa? Keterangan dari Kiai Nawawi Banten. Nah, di situ dalam kitabnya Al-Munir Maroh Labid Kiai Nawawi Al-Jawi Banten ya. Di situ mengutip qala Abu Bakar ya As-Siddiq berkata, fi kulli kitabin sirrun. Setiap kitab itu ada rahasia.
Wa sirrullahi fil Quran. Rahasia Allah itu tertera dalam Al-Quran. Termasuk di awailul mafatihus suwar. Ya. Pembukaan surat-surat itu kan banyak, misalnya Yasin itu kan termasuk pembukaan surat tuh. Mafatih itu pembukaan. Kalau miftahun kan kunci itu, miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, jadi pembukaan surat. Nah, itu ada yang sifatnya muqatta'ah. Muqatta'ah itu sepotong-sepotong. Ya. Kemudian dalam tafsir Al-Ibris ya, itu sama. Berarti beliau ini mengutip ya, alifnya itu Allah, alif lam mim, lamnya itu latif, mimnya itu majid. Jadi Allah maha welas dan maha agung ya. Kalau ibaratnya Kiai Bisri Mustafa ini kan orangnya agak kocak. Jadi beliau ketika sowan ke Kiai Hamid Pasuruan itu ya gitu teriak-teriak. Wali Allah sombong ini, pokoknya ngaco gitu. Jadi Kiai Bisri Mustafa itu bapaknya Gus Mustafa Bisri ya. Itu emang ini agak nyeleneh beliau itu. Misalnya ceramah gitu minta uang. Misalnya beliau zaman dulu 10.000 ya. Uang saya harus 10.000 buat bensin, buat istri di rumah, buat sopir. Kalaupun lebih dipulangin, itu Kiai Bisri Mustafa. Nah, beliau hebatnya itu mengarang tafsir namanya Al-Ibris. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir ya, hampir sama kayak Kiai Bisri Mustafa. Alif, lam, mim, alaullah, lutfullah dan majdullah. Wajah minha ala harfin wahidin ya. Mengenai mafatihus suwar tadi, ada yang harfun wahid. Ada yang terdiri satu huruf aja, misalnya qaf, Sod, Nun, nah itu satu huruf. Ada yang dua huruf, harfaini, Hamim, Toha, Yasin, ya itu termasuk dua huruf. Membahas mafatihus suwar. Kemudian ada salah satu ahrufin, 3 huruf, alif lam mim, ya, alif lam ro, ya itu 3. Ada yang arba'atu ahrufin, ya, 4 huruf, misalnya alif lam mim sod. Alif lam mim ra. Kemudian ada yang 5 yang paling banyak. Kaf ya ain shad. Nah, itu kan 5 huruf. Ada lagi hamim ya. Ain ya, ain sin qaf. Nah, itu apa? Itu yang 5 huruf. Lanjut kalau di tafsir Jalalain di sini alif lam mim Allahu ya, dilanjut memaknai Allah alamu maha mengetahui bimuradihi artinya ya dengan arti alif lam mim ya. Allah bimuradihi ya mengetahui apa maksudnya, apa keterangan dari alif lam mim tadi, bidzalika dengan alif lam mim tadi. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika ini. Walaupun biasanya zalika itu isyarah li tab'id untuk jauh, tapi khusus ini dia lil qarib ya. Nah, ai hadza. Ai artinya bimakna hadza ini. Ya, jangan dimanai itu. Ya, walaupun di Lauhil Mahfuz, jadi zalika kan mestinya itu. Nah, untuk ini harus dimanai ini. Nanti ada fungsinya li ta'zim ya, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Zalikal kitabu, ai hadzal kitabu, artinya ini kitab ya, kitab allazi yang yaqra'uhu ya. Yaqra'uhu membaca ya. Kitab ya, yang membacanya siapa yang membaca? Muhammadun Nabi Muhammad. Muhammadun Nabi Muhammad, jadi failnya yaqra'u. Zalikal kitabu, ini kitab la raiba, tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan, ay la syakka, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan. Maka kalau Allah sudah menyatakan tidak ada keraguan, kita harus yakin ya, hakul yakin. Nah, itu nanti bisa dipelajarin di Thariqah kali ya.
Ada ainul yakin, hakul yakin, ya. Nggak tahu itu ilmunya lain lagi. Fihi di dalamnya, ya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Alkitab Al-Quran. Annahu sesungguhnya Alkitab atau Al-Quran. Annahu sesungguhnya atau bahwasanya Al-Quran tadi min indillahi dari sisi Allah. Min indillahi dari sisi Allah. Jadi nggak boleh dikatakan ini Muhammadisme, karangan Nabi Muhammad, nggak boleh. Kalau misalnya Marxisme berarti kan karangan Karl Marx, ya. Misalnya Platoisme, kalau isme berarti itu karangan orang itu. Nggak boleh Al-Quran dibilang Muhammadisme, karangan Muhammad, nggak. Karena apa? Al-Quran itu min indillah, dijelaskan di sini dari sisi Allah. Wa jumlatun nafi, ini jadi mubtada, ya. Dan jumlahnya nafi, itu kan la roiba, la tidak. Nah, kalau tidak itu bermakna nafi. Wa jumlatun nafi, dan jumlah nafi khobarun, menjadi khobar. Menjadi khobar. Mubtadanya mana? Mubdahu dzalika, yang menjadi mubtadanya dzalika lafal dzalika. Jadi dzalika tadi jadi mubtada. Kalau di Jawa enak, dzalika utawi ini, ya kan, utawi asal utawi berarti mubtada. La roiba iku. Nah, udah kalau iku itu pasti khobar. Kalau di Jawa itu cepat pinter tarkib, ya, karena di situ patokannya macam-macamnya itu sudah ada. Wal isyaratu, dan isyarah. Jadi kan zalika itu namanya isim isyarah itu. Isim yang menunjukkan apa, kata tunjuk, ya. Nah, mau ini, mau itu, that, this, ya, bahasa Inggris. Bi wal isyaratu, dan isim isyarah tadi bi dengan lafaz zalika itu litazim faidah, mengagungkan. Ya, mengagungkan dari sisi Allah. Litazim. Nah, makanya Al-Azim itu kan Asmaul Husna kan? Allah Maha Besar, Maha Agung. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hudan sebagai petunjuk. Ya, hudan sebagai petunjuk. Hada yahdi, ya, dari menjadi petunjuk. Hudan itu khobar sani menjadi khobar sani, khobar kedua. Jadi ketika mubtada bisa mempunyai lebih dari satu khobar, ya, boleh. Jadi tadi la roiba itu khobar pertama, hudan khobar kedua. Hadin, ya, di mana yang memberi petunjuk. Ya, hudan kan menjadi apa, masdar, tapi bermakna isim fa'il. Hadin artinya apa? Orang yang memberi petunjuk, ya. Atau apa? Al-Quran tadi itu memberi petunjuk kepada siapa? Lil muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa kalau kata Zainuddin, mungkin Zainuddin juga dari kitab, ya. Itu takwa tawadu, qofnya qanaah, ya. Wawunya wara, wirai, yaknya yakin, ya. Itu takwa. Kalau dalam istilah belum dicatat di sini, kalau takwa itu apa? Imtisalul awamir wastinabun nawahi, ya, mengikuti apa perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu takwa. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? As-sairina, ya, tafsirannya mereka yang kembali. Sairin itu kembali. Siapa sih orang yang bertakwa itu? As-sairina, orang yang kembali ila takwa, kepada takwa. Ya, karena kita dengan ngaji begini, dengar ilmu, dengar nasihat, akhirnya balik lagi ke takwa, kan gitu. Itu namanya sairina ila takwa. Ai bimtisalil awamirihi, dengan mentaati, ya, dengan mentaati perintah-perintah Allah. Nah, ini bimtisalil awamirihi, dengan mentaati perintah-perintah Allah. Wastina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Litiqaihim, karena menjauhkan, ya, menjauhkannya mereka, ya. Litiqaihim fungsinya apa, faedahnya?
litiqohim, karena menjauhkan mereka, bidzalika, sebab mau bertakwa, jauh dari mana? An-naro, neraka. Ya. Kalau kita mau bertakwa, pasti jauh dari api neraka. Nah, sedikit lagi ya, satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, orang-orang. Kalau alladzi satu orang, alladzani dua orang, isim tasniyah. Ada isim mufrad, isim tasniyah, ada jamak. Berarti alladzina itu jamak, orang banyak. Lebih dari 2, 3 ke atas itu banyak. Kalau dalam bahasa Inggris enggak, ya, dia cuma tunggal sama banyak. Kalau bahasa Inggris itu lebih simpel ya, lebih sederhana. Kalau di bahasa Arab ada 3 kategori. Ada mufrad, ada tasniyah bermakna 2, ada jamak lebih dari 2. Kalau bahasa Inggris cuma 2, ada tunggal, ada banyak. Alladzina, orang-orang yuminuna, yang mereka beriman. Beriman itu gimana? Yusaddiquna, mereka membenarkan, dari kata-kata sidik ya. Yusaddiquna, mereka membenarkan bil ghaibi, dengan yang gaib. Sekarang saya tanya, kira-kira Allah gaib apa enggak? Ayo, Allah itu gaib enggak? Salah ya, pas itu pancingan ya. Jadi kita enggak boleh mengatakan Allah itu gaib. Ya, beda. Allah itu wujud, ya. Allah itu ada. Jangan kepancing ya, jangan kepancing sama pertanyaan itu. Allah kok gaib? Allah itu wujud, ya. Itu diyakini betul. Yang gaib ya malaikat. Nah, kalau di sini keterangannya di kitab Al-Munir itu yang kategori gaib itu surga, neraka, akhirat, ya. Mizan, timbangan, itu termasuk semuanya gaib, ya. Maka nanti kalau ada pertanyaan Allah itu gaib, jangan dijawab gaib. Allah itu wujud, ya. Diyakini 100%, 1000%. Jangan sampai mengatakan Allah gaib. Bima ghaba, ya. Jadi orang yang membenarkan gaib, ya tadi ada surga, neraka, kita benarkan, kita yakini kebenarannya. Bima, kepada apa-apa ghaba yang gaib, anhum, dari mereka. Kayak kuburan kan nggak nampak. Ya, kalau orang ateis, orang non muslim kan dia ketika sudah mati ya udah habis cerita kan gitu kan. Dia nggak percaya adanya alam barzah. Kita nggak boleh. Itu termasuk, kita yakini termasuk kategori gaib. Amin. Termasuk gaib itu apa? Ba'si, hari kebangkitan, yaumul ba'si, ya. Jadi nanti ketika sudah kiamat kubro, sudah nggak ada yang hidup, yang nanti yang terakhir hidup itu kan malaikat Israfil. Yang kedua terakhir itu Jibril, ya. Ya, Israel ya, Israel dulu. Ya, yang terakhir ketiga kedua itu Jibril, Israel. Israfil itu paling terakhir. Israfil itu kan peniup sangkakala ya. Nah, itu nanti barulah ketika Allah tinggal sendiri sama Israfil, Allah memerintahkan Israfil, ya udah kamu cabut sendiri. Nah, itu ketika sudah semua makhluk udah nggak ada, Allah berfirman bahwa akulah maha hidup, maha baqo, yang kekal. Nah, disitulah Allah. Habis itu nanti ada yaumul ba'ts, namanya hari kebangkitan. Itu termasuk gaib. Wal jannati, dan surga, itu juga gaib. Wan nari, dan neraka, juga gaib. Ya, jadi kita kalau mau dibilang orang-orang yang beriman harus percaya yang gaib. Kemudian wa yuqimuna sholata, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan, ya. Makanya iqomah itu artinya kita udah siap berdiri. Ketika kita Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, ayyala shalah, ayyala qad qamatis shalah, itu langsung disunahkan segera berdiri, ya. Qad qamatis shalah, karena qad sungguh telah berdiri, ya. Waktu sholat telah didirikan. Itu langsung berdiri. Sigap gitu ya. Makanya dinamakan iqomah. Karena apa? Itu tanda kita harus segera mendirikan sholat. Iqomah sholat. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat.
Ay artinya ya'tuna mereka mengerjakan. Ay artinya ya'tuna mereka mengerjakan dia salat. Bihuquqiha dengan segala ketentuan-ketentuan salat. Nah, salat itu apa? Salat adalah satu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, yang di dalamnya ada rukun-rukun ya, ada rukun qalbi kaitannya sama hati niat, ada rukun fi'li kaitannya sama gerakan, ada rukun qauli yaitu kaitannya sama bacaan. Nah, itu harus dipahami sebagai santri, harus tahu semua hak-haknya salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma dan kepada dan dari sebagian rezeki. Wa mimma dari sebagian rezeki. Razaqnahum yang telah aku berikan. Razaqnahum yang telah aku berikan hum kepada mereka. Ai aqaina yang aku berikan, yang kami berikan mereka. Aqaina yang kami berikan hum pada mereka. Yungfikuna ya. Yungfikuna mereka menafkahkan ya. Menafkahkan apa? Menggunakan boleh menafkahkan rezeki tadi kemana? Fi taatillah ya, fi taatillah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.